Tidak semua wanita mengungkapkan secara gamblang perasaan mereka setelah putus cinta. Beberapa memilih untuk terlihat tegar, ada yang menyibukkan diri, dan tak sedikit pula yang bersikap seolah tak ada yang mampu menyentuh perasaannya. Namun, di balik senyuman itu, selalu ada jeda. Sebuah ruang hening di mana kebisingan mereda dan kebenaran mulai bergema. Dia mungkin tidak akan menceritakan isi hatinya kepada teman-temannya, bahkan mungkin ia tak mengakuinya pada dirinya sendiri, tetapi pikiran-pikiran itu tetaplah ada. Dalam video ini, kita akan menyelami apa yang sebenarnya berkecamuk dalam benaknya setelah putus cinta, hal-hal yang tidak akan ia ucapkan, namun tak dapat ia hilangkan, terlepas dari siapa yang mengakhiri hubungan tersebut. Sebuah kisah tidak berakhir begitu saja ketika hubungan usai, terutama jika perpisahan itu membawa kejelasan, bukan kekacauan. Mari kita bahas lebih lanjut. Nomor 1. Dia mungkin masih berharap Anda menunggu. Setelah putus cinta, seringkali seorang wanita berasumsi bahwa Anda masih terikat secara emosional padanya. Ia mungkin membayangkan Anda terus memperbarui profil media sosialnya, memeriksa status terakhir terlihat, atau bahkan mengetik dan menghapus pesan yang tak akan pernah terkirim. Dalam bayangannya, Anda masih terperangkap dalam lorong emosional, tidak sepenuhnya dalam, tetapi juga tidak sepenuhnya keluar dari hidupnya. Bagi banyak wanita, harapan akan kehadiran seorang pria yang menunggu memang nyata. Mereka berharap sang pria tetap menyalakan lilin harapan, meskipun telah ditinggalkan dalam kegelapan. Dan sejujurnya, asumsi ini seringkali benar. Banyak pria memang kerap terpaku secara emosional, memutar ulang setiap momen, dan menggantungkan harapan bahwa sang wanita akan berubah pikiran. Jalan berbeda sang pria Stoa. Namun, seorang pria yang berlandaskan pada filosofi stoicisme menempuh jalan yang berbeda. Ia memahami bahwa keinginan yang terikat pada ketidakpastian adalah sebuah belenggu, dan ia menolak untuk terikat pada apa yang sudah tidak ada lagi. Ia tahu bahwa kedamaian sejati bermula ketika ia berhenti mencari jawaban di luar dirinya. Maka, alih-alih menunggu, ia memilih untuk melangkah maju. Bukan karena ia tak peduli, melainkan karena ia akhirnya peduli pada dirinya sendiri. Bayangkan sang wanita membuka media sosial di suatu malam yang tenang, setengah berharap melihat keberadaan Anda yang familiar, nama Anda di antara daftar, suka, cerita samar-samar yang ditujukan kepadanya, atau sinyal-sinyal keterikatan Anda yang biasa. Namun, semua itu tidak ada. Keheningan yang kokoh dan kerapuhan ego. Keheningan yang tercipta bukanlah keheningan yang riuh, melainkan keheningan yang kokoh. Itu bukan sikap pasif, melainkan sebuah finalitas. Disinilah keraguan mulai menyelinap masuk, bukan jenis keraguan yang langsung merindukan Anda, melainkan jenis yang mengganggu egonya. Apakah dia benar-benar sudah selesai? Apakah dia benar-benar melepaskan semudah itu? Ironisnya, melepaskan itu tidaklah mudah. Dibutuhkan disiplin, dibutuhkan pilihan untuk menghadapi ketidaknyamanan saat ini demi menghindari penderitaan berkepanjangan di kemudian hari. Itulah cara seorang Stoa, bukan untuk mematikan perasaan, melainkan untuk menguasai emosi tanpa menjadi tawanan mereka. Anda tidak menghilang untuk membuktikan sesuatu. Anda tidak menjauh untuk memanipulasinya. Anda hanya menyadari bahwa hidup Anda tidak bisa tetap terhenti untuk seseorang yang telah menekan tombol berhenti di sisi mereka. Kesadaran itulah, pergeseran internal yang tenang dari memegang erat menjadi melepaskan, yang membedakan Anda dari kebanyakan orang. Dia mungkin berpikir Anda masih menunggu, tetapi sebenarnya tidak. Membangun kembali dan martabat diri. Anda sedang membangun kembali diri Anda. Anda tidak lagi terpaku pada apa yang telah berlalu. Anda melangkah maju dengan martabat yang tenang menuju apa yang selaras dengan pribadi yang sedang Anda bangun. Inilah yang mengejutkannya, bukan kemarahan Anda, bukan usaha Anda untuk mendapatkannya kembali, melainkan fakta bahwa Anda benar-benar baik-baik saja tanpa membutuhkan validasi darinya untuk harga diri Anda. Ini bukan sikap dingin, ini adalah kejelasan. Ini bukan balas dendam, ini adalah harga diri. Dan itu berbicara jauh lebih keras daripada pesan apapun yang bisa Anda kirimkan. Nomor 2.
Apakah dia benar-benar peduli? Ketenangan Anda membingungkannya. Ketenangan Anda setelah putus cinta bisa jadi sangat membingungkan baginya. Dia mungkin mengharapkan Anda menunjukkan tanda-tanda kesakitan yang jelas, dan kini ia bertanya-tanya, apakah dia benar-benar peduli. Namun, inilah kebenarannya, seorang pria yang tidak hancur di depan umum bukan berarti ia tidak merasakan secara mendalam. Stoicisme mengajarkan untuk tidak menekan emosi, tetapi menyalurkannya ke dalam diri, di mana kekuatan sejati bersemayam. Seorang pria stoik tidak perlu mengumbar patah hatinya untuk membuktikan bahwa itu nyata. Ia hanya memilih untuk tidak membiarkan patah hati mendefinisikan dirinya. Setelah putus cinta, ia mungkin mulai memutar ulang semuanya dalam benaknya. Ia berpikir Anda akan hancur, mungkin bahkan mencoba memenangkannya kembali. Ketika itu tidak terjadi, ketika Anda tidak terpuruk, tidak memposting kutipan samar, tidak mengejar atau berlama-lama, pikirannya mengisi keheningan dengan pertanyaan, dan yang paling kencang adalah, apakah hubungan itu nyata baginya? Ketika harga diri menggantikan drama, pertanyaan itu tidak muncul dari ketenangan, melainkan dari kegelisahannya sendiri. Sebab, ketika seorang pria pergi dengan martabat alih-alih drama, itu mengusik semua yang ia pahami tentang cinta dan kehilangan. Ia mungkin menelusuri foto-foto lama, melihat kembali momen-momen yang Anda bagi bersama, saat Anda tertawa, memeluknya, mendengarkannya bercerita seolah itu penting. Namun kini, Anda tidak menunjukkan jejak rasa sakit yang ia asumsikan akan Anda perlihatkan. Hal ini lebih mengguncangnya daripada argumen apapun. Di dunianya, emosi itu cenderung bergejolak, tetapi di dunia Anda, yang dibimbing oleh disiplin stoik, emosi diinternalisasi, tidak disangkal, tidak diabaikan, tetapi disempurnakan menjadi kejelasan. Anda bukanlah seseorang yang tak berhati, Anda hanya tidak dikuasai oleh patah hati Anda. Dan mungkin itulah bagian yang tidak pernah ia duga, bahwa kekuatan Anda tidak datang dari berpura-pura tidak peduli, tetapi dari telah peduli secara mendalam dan masih memilih untuk melepaskan tanpa dendam. Kekuatan semacam itu tidak membutuhkan postingan di media sosial, tidak mencari balas dendam, ia hanya memilih untuk melepaskan diri dengan damai. Ketenangan yang membawa refleksi. Jadi, ketika ia duduk dalam keheningan itu dan berpikir, apakah dia benar-benar peduli? Sebenarnya, ia sedang bergulat dengan beban seorang pria yang memilih harga diri daripada reaksi impulsif. Dan dalam keheningan itu, ia mulai merasakan sesuatu yang tidak ia duga, keraguan, penyesalan, dan refleksi diri. Jika Anda pernah berada di posisi ini, di mana ketenangan Anda disalahartikan sebagai ketidakpedulian, ketahuilah ini, jalan stoik bukan tentang terlihat dingin, melainkan tentang memahami bahwa harga diri Anda tidak dibuktikan melalui kekacauan, tetapi melalui pengendalian diri. Dan orang-orang yang meremehkan hal itu, mereka akan selalu berpikir dua kali setelah menghadapi keheningan Anda. Jika ada bagian dari pesan ini yang beresonansi dengan Anda, luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol suka, tinggalkan komentar, dan bagikan pemikiran Anda. Atau cukup ketik, kekuatan sejati tidak perlu membuktikan dirinya sendiri. Sebab, setiap kali seorang pria memilih kedamaian daripada drama, ia melangkah lebih dalam menuju kekuatannya. Sekarang, mari kita lanjutkan, karena apa yang mulai ia rasakan selanjutnya akan mengungkapkan lebih banyak dari yang ia duga. Nomor 3. Mengapa dia tidak mengejarku? Ekspektasi yang tak terpenuhi. Pertanyaan ini mungkin lebih menyakitkan bagi seorang wanita daripada yang ia akui. Dia mungkin berpikir perpisahan akan membuat Anda berusaha lebih keras untuk mendapatkan perhatiannya, bahwa jarak akan memicu reaksi dalam diri Anda, pengakuan emosional, atau bahkan upaya putus asa untuk membuktikan cinta Anda. Dalam benaknya, keheningan Anda bukanlah bagian dari rencana. Dia mungkin mengharapkan pesan-pesan penyesalan, sebuah kembalinya yang dramatis, sesuatu. Namun, ketika itu tidak terjadi, saat Anda tidak mengejar, tidak terpuruk, tidak memposting kutipan samar, tidak mengejar atau berlama-lama, apa yang dulu ia anggap sebagai kendalinya yang nyaman, kini mulai terasa hampa. Inilah intinya, ketika seorang wanita berharap Anda mengejarnya,
itu berarti ia masih yakin memiliki kekuatan emosional atas Anda. Ia percaya bahwa bahkan dalam ketidakberadaannya, dunia Anda berputar di sekelilingnya, bahwa Anda terjebak dalam penantian dan harapan. Pergeseran kekuatan dan refleksi diri. Tetapi ketika Anda tidak muncul seperti yang ia bayangkan, ketika Anda mundur dengan tenang, bukan kekacauan, segalanya bergeser. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah ia duga akan ia hadapi. Apakah dia berhenti peduli? Apakah dia melihat orang lain? Apakah aku tidak pernah sepenting itu baginya? Namun, apa yang sebenarnya terjadi adalah ini, Anda berhenti berjuang untuk tempat yang tidak menghargai Anda. Keputusan ini tidak hanya membingungkannya, tetapi juga mengganggunya. Seorang pria stoik memahami bahwa responsnya setelah kehilangan mendefinisikan siapa dirinya kelak. Tidak setiap pertempuran layak diperjuangkan, terutama jenis yang mencoba memenangkan kembali seseorang yang sudah pergi. Jadi, alih-alih bereaksi, Anda memilih untuk merefleksikan. Anda tidak mengejarnya, Anda kembali kepada diri sendiri. Dan dari tempat yang tenang berupa pengendalian diri dan kejelasan batin itu, Anda memilih kedamaian daripada pengejaran. Anda tidak meninggalkan emosi Anda hanya berhenti menggantungkan harga diri pada persetujuan orang lain. Keheningan yang berbicara lebih keras. Mungkin dia akan menelusuri kembali pesan-pesan Anda larut malam, bertanya-tanya mengapa tiba-tiba berhenti. Mungkin dia akan memposting sesuatu yang samar secara daring untuk melihat apakah Anda akan terpancing. Atau mungkin dia bahkan akan menghubungi Anda hanya untuk menguji apakah ikatan emosional itu masih ada. Namun, ketika seorang pria benar-benar melepaskan, bukan karena kepahitan, tetapi karena harga diri, ketidakhadiran itu berbicara dengan sendirinya. Itu tidak berisik, tidak dramatis, itu hanya nyata. Dan itulah bagian yang tidak pernah ia rencanakan, karena dia mungkin berpikir perpisahan akan membuatnya lebih kuat. Padahal itu justru mengungkapkan seberapa banyak kekuatan yang telah Anda berikan kepadanya sebelumnya. Kini, Anda telah merebut kembali kekuatan itu. Anda tidak lagi mengejar sesuatu yang mengorbankan kedamaian Anda. Anda tidak lagi mencari penyelesaian dari seseorang yang memiliki setiap kesempatan untuk memberikannya. Sebaliknya, Anda berjalan dalam kekuatan yang tenang, stoik, berlandaskan, dan tak tergoyahkan. Nomor 4. Dia terlihat berbeda. Perubahan yang menarik perhatiannya. Ketika dia melihat Anda secara daring, atau bahkan secara langsung, ada sesuatu yang baru pada diri Anda. Anda terlihat lebih tenang, lebih tajam, dan lebih fokus. Inilah yang terjadi ketika seorang pria berhenti mencurahkan energinya pada ketidakpastian, dan mulai berinvestasi pada dirinya sendiri. Cahaya yang terpancar dari Anda bukanlah kepahitan, melainkan keselarasan batin. Anda tidak menjadi pahit, Anda menjadi lebih baik. Dan kini, dia tidak bisa tidak menyadarinya. Awalnya, dia mungkin berasumsi Anda akan hancur, bahwa perpisahan akan menjerumuskan Anda ke dalam kekacauan, atau mungkin Anda akan terpuruk, mencoba membuktikan sesuatu, atau mengejar validasi. Namun, versi diri Anda yang ia lihat sekarang tidak terlihat seperti sedang mencari penyelesaian, ia terlihat seperti telah menemukannya sendiri. Dan disinilah titik di mana hal itu mulai mengusik persepsinya. Sebab, sementara ia berpikir bahwa kepergiannya akan memberinya kendali atas cerita Anda, evolusi diri Anda justru membalikkan seluruh naskah. Kehadiran yang tak dapat disangkal. Anda tidak hanya tersenyum dalam foto-foto, Anda memancarkan aura. Anda bergerak dengan tujuan, postur Anda lebih kuat, dan kehadiran Anda terasa lebih jelas. Dia dapat merasakan bahwa Anda tidak lagi terbebani oleh pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab atau lingkaran emosional yang tak berujung. Dan inilah yang membuatnya bingung. Karena pelepasan emosional dengan keanggunan adalah sesuatu yang langka. Itu berarti Anda tidak membiarkan situasi mendefinisikan Anda, melainkan Anda membiarkannya menyempurnakan Anda. Ini terlihat dari hal-hal kecil. Anda tidak memposting untuk mencari perhatian, namun Anda mendapatkannya. Anda tidak mencoba untuk menjadi pusat perhatian, tetapi entah bagaimana Anda menjadi lebih menonjol dari sebelumnya.
Anda tidak berbicara tentang perpisahan, namun cara Anda membawa diri berbicara banyak. Itulah esensi stoicisme. Marcus Aurelius pernah menulis, balas dendam terbaik adalah menjadi tidak seperti dia yang melakukan kejahatan. Dalam kasus Anda, respons terbaik bukanlah balas dendam sama sekali, melainkan pertumbuhan yang tenang dan bermartabat. Refleksi yang menghantui. Sejujurnya, ada sesuatu yang menghantui saat melihat seseorang yang pernah Anda kira Anda kenal, seseorang yang pernah mencurahkan hati mereka kepada Anda, kini melangkah dalam hidup seolah mereka tidak pernah lebih seimbang. Ini menimbulkan pertanyaan dalam benaknya, apakah saya salah tentang dia? Apakah saya mengabaikan nilainya? Mengapa dia terlihat lebih menarik setelah saya melepaskannya? Inilah keindahan seorang pria yang memilih transformasi daripada kekacauan. Alih-alih berusaha memperbaiki apa yang rusak, Anda justru masuk ke dalam diri dan membangun kembali apa yang penting, jati diri Anda. Anda berhenti mencari jawaban dari seseorang yang telah pergi, dan mulai mendengarkan suara di dalam diri yang selalu tahu apa yang pantas Anda dapatkan. Hasilnya bukanlah versi diri Anda yang perlu dilihat olehnya, itu adalah versi yang dapat berjalan di sampingnya tanpa merasa gentar. Jadi, kini ketika dia melihat Anda, itu bukan lagi tentang siapa Anda di masa lalu, melainkan tentang siapa Anda telah menjadi tanpa dirinya. Kesadaran itu tetap bersamanya, karena pertumbuhan Anda memang tidak berisik, tetapi tidak dapat disangkal. Dan terkadang, kesan terkuat adalah yang tercipta dalam keheningan. Nomor 5. Mungkin saya yang bermasalah. Refleksi di tengah keheningan. Ketika Anda melangkah pergi dengan anggun dan tanpa drama, dia ditinggalkan sendirian bersama pola-pola pikirnya. Ketiadaan reaksi emosional dari Anda menciptakan ruang bagi refleksi. Saat tidak ada lagi yang bisa disalahkan, cermin mulai berbicara. Di sanalah kesadaran diri perlahan menyelinap masuk, dan dia mulai bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan-pertanyaan sulit. Awalnya, ini mungkin tidak terlihat seperti penyesalan, melainkan seperti kegelisahan yang mengganggu. Dia mungkin lebih sering keluar, tertawa lebih keras, atau memposting cerita yang mengindikasikan, "Aku baik-baik saja tanpamu." Namun, di balik permukaan kegaduhan itu, badai mulai terbentuk. Karena cerita yang ia harapkan, bahwa Anda akan bereaksi, mengejar, atau menyerah di bawah beban kehilangan, tidak pernah terjadi. Sebaliknya, Anda menjadi tenang, Anda menjadi stabil. Anda tidak berusaha menjelaskan diri, Anda tidak memohon untuk dipahami, Anda hanya melanjutkan hidup dengan martabat. Ilusi kekuasaan yang memudar, pergeseran ini tidak luput dari perhatiannya. Kini, ia harus duduk bersama sesuatu yang tidak biasa, ketidakhadiran Anda tanpa menyalahkan, dan jarak Anda tanpa kebencian. Banyak orang mengandalkan konflik untuk merasa relevan. Mereka menginginkan frustrasi, kemarahan, atau kebingungan Anda. Itu membuat mereka merasa memegang kendali atas narasi emosional. Namun, ketika Anda tidak memberikan semua itu, ketika Anda tetap teguh, hormat, dan tenang dalam kepergian Anda, itu menghilangkan ilusi kekuasaan. Dia mulai mengingat, bukan hanya siapa Anda dulu, tetapi bagaimana Anda menangani segalanya, bagaimana Anda menepati janji, bagaimana Anda tidak mengungkit masa lalunya, bagaimana Anda memberinya ruang bahkan ketika ia tidak bisa menemui Anda di sana. Dan tiba-tiba, ingatan-ingatan itu tidak lagi cocok dengan cerita yang ia ceritakan pada dirinya sendiri. Dia mulai menyadari saat-saat ia mengabaikan usaha Anda, saat-saat ia mengkritik ketenangan Anda, mengira itu adalah ketidakpedulian padahal sebenarnya itu adalah disiplin diri. Kebenaran terungkap ketika Anda tidak lagi menjadi karakter dalam dramanya, melainkan cermin bagi perilakunya sendiri. Cerminan stoikisme dan pertumbuhan diri. Disinilah stoicisme bersinar dengan tenang. Anda tidak tetap tersedia secara emosional untuk membuktikan sesuatu. Anda tidak pergi untuk memberinya pelajaran. Anda pergi karena Anda menyadari bahwa Anda tidak bisa menopang hubungan sendirian. Seorang pria stoik memahami bahwa kepergiannya bukan berarti ia tak punya hati, itu berarti ia menolak untuk mengabaikan dirinya sendiri dalam proses mencintai orang lain. Jadi, ya, akan ada saatnya ia berhenti dan berkata,
mungkin saya yang bermasalah. Ini bukan karena Anda memaksakan kesadaran itu, tetapi karena ketenangan Anda tidak menyisakan ruang bagi kebisingan lain untuk bersembunyi. Dan refleksi semacam itu adalah awal pertumbuhan baginya, dan yang lebih penting, bagi Anda. Nomor 6. Apakah dia selalu sekuat ini? Kekuatan yang selalu ada. Pada awalnya, dia mungkin tidak menyadari kekuatan Anda. Selama hubungan, ada saat-saat ia berpikir Anda tidak peduli, terlalu tenang, atau terlalu pendiam saat situasi memanas. Mungkin ia mengira Anda kurang bergairah karena Anda tidak bertengkar seperti pasangan lainnya. Namun, setelah putus cinta, narasi itu mulai bergeser. Dia mulai mengingat cara Anda menangani konflik, bukan dengan berteriak atau badai emosional, melainkan dengan menahan diri, dengan kendali. Dan kini, ia bertanya-tanya, apakah kekuatan itu selalu ada, dan aku hanya tidak mengenalinya. Dia mungkin menelusuri foto-foto terbaru Anda, mendengar kabar dari teman-teman bersama, atau merenung dalam keheningan ruang pribadinya. Sesuatu tentang diri Anda terasa berbeda, namun sangat familiar. Bukan berarti Anda tiba-tiba menjadi kuat, melainkan karena kekuatan Anda selalu ada, tetapi dia baru sekarang melihatnya dengan jelas. Sebab, kekuatan itu tidak lagi diarahkan kepadanya, ia kini terfokus ke dalam diri Anda. Anda tidak lagi bereaksi padanya, Anda tidak lagi berlama-lama dalam limbo emosional. Anda telah melangkah ke pusat diri Anda sendiri, dan kehadiran itu, diam, tenang, stabil, kini berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Perubahan persepsi yang menggugah, kesadaran ini perlahan menyentuhnya, seperti melihat kembali foto lama dan menyadari sesuatu yang selalu ada, namun belum Anda sadari sebelumnya. Dia menyadari bahwa Anda tidak berusaha menjadi orang yang lebih besar atau tampil baik. Anda memang adalah orang yang lebih besar. Sementara dia mungkin bereaksi secara emosional, Anda merespons dengan sengaja. Sementara dia bermain catur emosional, Anda justru melangkah keluar dari papan permainan. Dan kini, setelah kekacauan mereda, perbedaan itu tidak luput dari perhatiannya. Anda tidak lagi menjadi pria yang bisa ia provokasi, tidak lagi seseorang yang terikat secara emosional pada suasana hatinya. Anda telah menjadi jenis pria yang tidak lagi membutuhkan izin untuk merasa utuh. Dan kesadaran yang tenang itu melekat padanya. Sebab, kini ia tahu bahwa kekuatan Anda bukanlah reaksi terhadap perpisahan, itu selalu ada, berakar dengan tenang di bawah permukaan, menunggu saat ketika Anda akan berhenti membungkuk dan akhirnya berdiri teguh. Belajar dari stoicisme, itulah yang diajarkan stoicisme kepada kita, bukan untuk menekan emosi, tetapi untuk menguasainya. Dan ketika Anda melakukan itu, Anda tidak hanya tumbuh, Anda menjadi tak terbantahkan. Dia melihat itu sekarang, mungkin terlalu terlambat, mungkin tepat pada waktunya untuk belajar sesuatu. Namun bagaimanapun juga, pikiran itu tetap ada di benaknya, apakah dia selalu sekuat ini, atau apakah saya hanya tidak pernah melihat cukup dekat. Nomor 7. Dia tidak seperti pria lain. Ketenangan yang menonjol. Dia pernah memiliki mantan sebelumnya, kebanyakan dari mereka bereaksi secara emosional, beberapa bahkan terkesan putus asa. Namun, Anda berbeda, Anda tidak terpuruk, Anda tidak mengejar. Dan kontras itulah, ketenangan Anda, yang mulai menonjol. Kendali emosional Anda, penahanan diri Anda, semua itu membekas dalam benaknya lebih dari kata-kata apapun. Awalnya, dia mungkin tidak menyadarinya. Dia mungkin berkata pada dirinya sendiri, dia hanya melakukan apa yang semua orang lakukan, bersikap tenang, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Tetapi hari-hari berlalu, lalu minggu-minggu, dan tetap saja tidak ada apa-apa. Tidak ada pesan, aku merindukanmu, tidak ada paragraf panjang yang emosional, tidak ada panggilan tak terduga untuk sekadar memeriksa kabar. Apa yang mulai ia sadari adalah bahwa keheningan Anda bukanlah sekadar taktik, itu adalah cerminan dari sesuatu yang lebih dalam. Anda tidak memainkan peran, Anda menjalani sebuah prinsip. Disiplin stoik dalam melepaskan. Kebanyakan pria, ketika merasa ditolak, akan membiarkan emosi menguasai diri.
Mereka mengejar, memohon, berusaha mengingatkannya akan semua yang telah mereka lakukan, semua yang telah mereka berikan. Namun, Anda tidak memberinya kekuatan itu. Anda berdiri tegak, Anda menerima. Dan jenis penerimaan itu, kekuatan batin yang tenang, menjadi tak terlupakan di dunia di mana begitu banyak orang mencari validasi eksternal. Ada disiplin stoik dalam cara Anda melepaskan sesuatu tanpa hancur. Ini adalah filosofi untuk tidak berpegang pada apa yang bukan lagi milik Anda, untuk memahami bahwa Anda tidak dapat mengendalikan perasaan seseorang terhadap Anda, tetapi Anda dapat mengendalikan bagaimana Anda menghadapi kehilangan. Apa yang Anda tunjukkan kepadanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun adalah bahwa Anda tahu harga diri Anda, bahwa Anda tidak perlu berjuang untuk sebuah tempat dalam hidup seseorang jika mereka tidak dapat melihat nilai Anda dengan jelas. Anda tidak bersikap acuh tak acuh karena Anda tidak peduli, Anda berlandaskan karena Anda menolak membiarkan ketidakpastian orang lain menggoyahkan fondasi Anda. Perbandingan yang tak terelakkan, akhirnya, dia mulai membandingkan Anda dengan orang lain, bukan karena dia mencari pengganti, melainkan karena kekuatan tenang Anda meninggalkan jejak yang mendalam. Pria lain berusaha membuatnya terkesan. Anda tidak, Anda hanya menjalani hidup dengan cara yang membuatnya berhenti dan berpikir. Dia mengingat bagaimana Anda tidak meledak dalam kemarahan, bagaimana Anda tidak membuatnya merasa bersalah, bagaimana Anda membiarkan perpisahan itu ada tanpa memohon untuk dibatalkan. Dan dalam kejelasan itu, dalam kedewasaan yang tak terduga itu, Anda menjadi berbeda. Tidak lebih keras, tidak lebih mencolok, hanya tak tergoyahkan. Dia mungkin tidak akan memberitahu siapapun secara langsung, tetapi pikiran itu terus berputar di benaknya, dia tidak seperti yang lain. Semakin banyak waktu berlalu, semakin dia menyadari bahwa pria seperti Anda tidak hanya melanjutkan hidup, mereka berevolusi. Anda tidak membeku dalam waktu, menunggu kembalinya dia. Anda terus bergerak maju, Anda tumbuh. Dan kini ia bertanya-tanya, bukan hanya apa yang sedang Anda lakukan, melainkan siapa Anda telah menjadi. Dan itulah yang paling menghantuinya. Karena ketika seorang pria pergi, bukan karena kesombongan, melainkan karena kedamaian, ketidakhadirannya menjadi lebih bermakna daripada upaya apapun untuk kembali. Itulah yang dia pikirkan setelah putus cinta, bukan hanya bahwa Anda pergi, tetapi bahwa Anda tidak pernah seperti yang lain sejak awal. Nomor 8. Apakah dia pernah merasakan sesuatu? Ketenangan yang mengusik pertanyaan. Ini adalah pemikiran aneh yang mungkin melintas di benaknya, sebab Anda tidak menunjukkan tanda-tanda patah hati yang lazim, tidak ada unggahan emosional, tidak ada pesan panjang yang dramatis, tidak ada kontak dengan teman-teman bersama. Sebagian dari dirinya pun mulai bertanya-tanya, apakah semua itu nyata baginya? Mungkin dia tidak pernah peduli seperti yang kukira. Mungkin dia sudah melanjutkan hidup bahkan sebelum hubungan ini berakhir. Namun, pertanyaan itu tidak datang dari kejelasan, melainkan dari kebingungan. Cara Anda menghadapi perpisahan tidak sesuai dengan apa yang biasa dia alami. Dia pernah melihat pria memohon, marah, atau terpuruk. Anda tidak melakukan semua itu. Dan itulah yang kini mengusiknya. Namun, apa yang sebenarnya ia lihat bukanlah ketiadaan emosi, melainkan kehadiran disiplin batin, jenis penguasaan diri emosional yang tidak berteriak, tidak memposting kutipan samar, atau memamerkan kesedihan demi simpati. Perbedaan sang pria stoa, tenang, bukan dingin. Itulah perbedaan stoik. Anda tidak dingin, Anda tenang. Anda merasakan sengatan, kehilangan, dan kekecewaan, tetapi Anda tidak membiarkannya menguasai diri Anda. Alih-alih bereaksi, Anda memilih refleksi. Alih-alih runtuh, Anda melakukan kalibrasi ulang. Ada malam-malam di mana Anda duduk bersama rasa sakit itu, dengan tenang, bukan karena Anda tidak merasakannya, tetapi karena Anda menghormatinya. Anda memahami bahwa penderitaan yang dihadapi dengan kebijaksanaan akan mengarah pada kekuatan, bukan kehancuran diri. Anda tidak mendorong emosi Anda menjauh, Anda memberi mereka ruang, tetapi Anda tidak memberi mereka kendali. Disinilah banyak orang keliru. Mereka mengacaukan ketenangan dengan apati.
Mereka melihat keheningan dan menganggapnya sebagai kekosongan. Namun, seorang pria stoik tahu bahwa bukan apa yang Anda tunjukkan yang mendefinisikan Anda, melainkan kekuatan yang Anda bawa. Anda tidak perlu menjelaskan patah hati Anda membiarkan tindakan Anda yang berbicara. Anda fokus pada pembangunan kembali diri, menyelaraskan kembali tujuan hidup, dan mendapatkan kembali kedamaian Anda. Itu bukan ketidakpedulian, itu evolusi. Ketidakhadiran yang penuh makna. Kini dia duduk bersama pertanyaannya, apakah dia pernah merasakan sesuatu? Dan dengan setiap hari yang berlalu, jawabannya menjadi lebih jelas, bukan karena Anda memberitahunya, melainkan karena beratnya ketidakhadiran Anda telah menyampaikan segalanya. Anda adalah pria yang tidak hancur untuk membuktikan sesuatu. Anda adalah pria yang merasakan segalanya tetapi tidak kehilangan dirinya sendiri dalam prosesnya. Semakin dia memikirkan hal itu, semakin dia menyadari betapa langkanya kualitas tersebut. Dan kesadaran itu melekat padanya karena ia menantang semua yang ia pikir ia pahami tentang pria dan emosi. Anda tidak hanya pergi, Anda melangkah maju, dan itu lebih mengganggunya daripada ledakan emosi apapun. Sekarang, saya ingin Anda merenung, apakah Anda selama ini salah mengartikan ketenangan emosional sebagai kelemahan, atau apakah Anda akhirnya mulai memahami kekuatan yang dibutuhkan untuk tetap berpusat ketika dunia Anda terasa tidak seimbang? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah, atau cukup ketik, air tenang menghanyutkan, sebab terkadang, pesan terkuat yang bisa Anda kirim adalah yang tidak perlu Anda jelaskan. Mari kita lanjutkan. 9. Mengapa saya masih memikirkannya? Keheningan yang membekas. Dia melanjutkan hidup, atau setidaknya ia berusaha. Dia melakukan apa yang biasanya dilakukan orang setelah putus cinta, menyibukkan diri, tetap bersosialisasi, mengisi hari-harinya dengan berbagai pengalih perhatian untuk menutupi kekosongan. Mungkin dia bahkan meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia sudah melupakan Anda. Namun, bagian yang aneh adalah ini, Anda tidak melakukan sesuatu yang dramatis. Anda tidak memohon penyelesaian. Anda tidak mengejar jawaban, Anda tidak terjerumus dalam kepahitan. Meski begitu, disinilah dia, berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan kemudian, masih bertanya-tanya tentang Anda. Mengapa? Karena cara Anda menghadapi perpisahan itu tidak terasa seperti sebuah akhir, melainkan terasa seperti awal yang tenang bagi Anda. Anda tidak meninggalkan kekacauan, Anda meninggalkan ketenangan. Anda tidak menciptakan kebingungan, Anda menciptakan kontras. Dan kontras itulah yang terus bergema dalam benaknya. Sementara dia mengharapkan kebencian, Anda menawarkan rasa hormat. Sementara dia berasumsi Anda akan bereaksi secara emosional, Anda merespons dengan disiplin. Standar yang ditinggalkan, itulah yang diajarkan stoicisme, seorang pria tidak membiarkan peristiwa eksternal mendefinisikan kedamaiannya. Dia melepaskan tanpa kehilangan dirinya sendiri. Dia mulai memperhatikan hal-hal kecil sekarang, seperti bagaimana seseorang yang baru dalam hidupnya terasa kurang mendalam dalam percakapan, atau bagaimana perhatian mereka terasa lebih seperti pertunjukan daripada kehadiran tulus. Dia membandingkan, meskipun dia tidak akan mengakuinya secara langsung. Kenyataannya, energi Anda telah menetapkan sebuah standar kekuatan yang tenang, jenis ketenangan langka yang tidak berusaha membuktikan apapun, hanya hadir. Dan kini setelah dia melihatnya, dia tidak bisa tidak melihatnya. Inilah yang dia pikirkan setelah putus cinta, dia tidak hanya meninggalkanku, dia meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Ketidakterlupaan yang mengakar, sementara yang lain mungkin telah melewati hidupnya seperti kebisingan, Anda bergerak melaluinya seperti air tenang, stabil, tak terganggu, dan nyata. Dan itulah yang tetap ada, bukan hal-hal yang Anda katakan, melainkan pria seperti apa Anda. Seorang pria yang tidak mengejar apa yang telah pergi, tetapi memilih dirinya sendiri. Seorang pria yang tidak bereaksi, tetapi merefleksikan. Seorang pria yang tidak berusaha untuk diingat, tetapi menjadi tak terlupakan dengan tetap berakar pada jati dirinya. Dia tidak merindukan hubungan lama, dia merindukan stabilitas yang Anda berikan padanya. Dan kini, setiap koneksi baru terasa sedikit kurang aman,
karena Anda bukan hanya seorang mantan kekasih, Anda adalah cermin, dan melalui Anda dia melihat potensinya sendiri. Itulah mengapa dia masih memikirkan Anda, karena Anda tidak hanya menyentuh hidupnya, Anda meningkatkan standarnya. Nomor 10. Saya merindukan cara dia membuat saya merasa, bukan sekadar kehadiran, tapi kedamaian. Pada akhirnya, dia menyadari bukan hanya perhatian Anda yang ia rindukan. Bukan tentang pesan yang Anda kirim atau hal-hal yang Anda lakukan. Itu semua tentang bagaimana ia merasa di hadapan Anda, dipahami, dihargai, dan aman. Dan perasaan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa diciptakan kembali oleh sembarang orang. Sebab, apa yang Anda berikan padanya bukanlah sekadar minat di permukaan, itu adalah jenis perlindungan emosional yang langka. Perlindungan itu berasal dari cara Anda membawa diri, cara Anda berbicara tanpa perlu meninggikan suara, bagaimana Anda membuatnya merasa emosinya tidak berlebihan, dan kehadirannya bukanlah sebuah beban. Dia mungkin menganggapnya remeh. Ketika seorang pria tenang dan konsisten, orang berasumsi dia akan selalu ada. Namun, dia tidak melihat bahwa ketenangan Anda adalah sebuah pilihan, sebuah cerminan dari dunia batin Anda. Anda tidak perlu membuktikan harga diri Anda, tindakan Anda berbicara sendiri. Dan ketika energi yang tenang dan berlandaskan itu menghilang, ketidakhadirannya terasa lebih menyakitkan daripada yang ia duga. Sebab, dunia ini penuh dengan pria yang menginginkan perhatian, tetapi sangat sedikit yang mampu memberikan kedamaian. Kepemimpinan emosional yang langka, Anda tidak membuatnya merasa diinginkan hanya dalam momen romantis, Anda membuatnya merasa aman dalam dirinya sendiri, bahkan pada hari-hari ia tidak merasa dicintai. Itulah mengapa hal ini membekas. Ini bukan tentang nostalgia, melainkan tentang stabilitas emosional yang Anda bawa ke dalam hidupnya. Dan kini, dalam ketidakhadiran Anda, dia mulai menyadari betapa kacau segalanya terasa, betapa melelahkannya untuk terus menebak di mana posisinya dalam hubungan dengan orang lain. Bersama Anda, ia tidak perlu bertanya-tanya. Anda jelas, hadir, dan berlandaskan. Dan itu adalah jenis kepemimpinan emosional yang belum banyak pria kembangkan. Kepemimpinan itu, omong-omong, tidak datang dari dominasi, itu datang dari disiplin, dari penahanan diri, dari pemahaman bahwa kekuatan sejati bukanlah mengendalikan seorang wanita, melainkan membuatnya merasa sangat aman sehingga dia tidak pernah merasa perlu untuk mengendalikan Anda. Jejak yang tak terhapuskan, itulah cara stoik, seorang pria yang berlandaskan nilai-nilai tidak memberikan cinta untuk mendapatkan kekuasaan, ia memberikannya karena itulah dirinya. Ia menawarkan stabilitas, bukan untuk tepuk tangan, tetapi karena ia tahu bahwa hati yang damai tidak pernah berteriak. Dan kini, setelah ia tidak lagi merasakan ketenangan itu, dia mungkin mencoba mengalihkan perhatiannya, percakapan baru, lebih banyak perhatian, jadwal yang sibuk. Tetapi tidak ada yang terasa sama, karena apa yang ia rindukan bukanlah kebisingan, melainkan Anda. Cara Anda bergerak dengan niat, cara Anda mendengarkan, bukan hanya kata-katanya tetapi keheningannya, cara Anda membuatnya merasa tidak perlu berjuang untuk dicintai. Perasaan itu tidak cepat memudar, karena meskipun Anda tidak pernah memohon untuk diingat, kehadiran Anda meninggalkan jejak yang tidak mudah dihapus oleh waktu. Dan dia mungkin tidak akan pernah mengatakannya secara langsung, tetapi di saat-saat tenangnya, ketika dia membandingkan, ketika dia merenung, ketika topeng-topeng itu jatuh, dia berbisik pada dirinya sendiri, saya merindukan cara dia membuat saya merasa. Jadi, izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda pernah membuat seseorang merasakan kedamaian semacam itu? Atau mungkin Anda menyadari betapa berharganya kehadiran Anda? Beritahu saya pemikiran Anda di kolom komentar. Saya ingin mendengar bagian mana dari ini yang paling menyentuh Anda. Atau cukup ketik, ini bukan tentang kebisingan, ini tentang kehadiran. Mari kita lanjutkan refleksi. Ini, nomor 11. Dia tidak membutuhkan saya lagi, dan itu yang paling menyakitkan. Kesadaran yang mengguncang, kesadaran terberat baginya adalah ini, Anda tidak hanya pergi, Anda telah tumbuh. Anda tidak menghilang untuk membuktikan suatu poin,
Anda hanya berhenti mencurahkan energi Anda ke tempat yang tidak menghargai. Dan kini, Anda menjalani hidup tanpanya, bukan dalam kepahitan, melainkan dalam keseimbangan. Inilah yang membuatnya terdiam, karena versi diri Anda yang dulu menunggu kini tidak lagi ada. Anda telah menjadi pria yang tidak hanya melanjutkan hidup, ia telah berevolusi. Dan evolusi itu mengguncang sesuatu dalam dirinya. Dia mengingat pria yang selalu ada untuknya tanpa ragu, yang memberi ruang baginya bahkan pada hari-hari ia tidak melakukan hal yang sama untuk Anda. Saat itu, rasanya energi itu tidak akan pernah habis. Namun kini, dia menatap kenyataan yang tidak pernah ia duga, pria yang dulu sangat peduli itu tidak lagi dapat dijangkau dengan cara yang sama. Anda tidak marah, Anda tidak dendam, Anda hanya tidak tersedia. Lihat, yang benar-benar menyakitinya bukanlah kepergian Anda, melainkan fakta bahwa Anda tidak lagi membutuhkannya untuk merasa utuh. Dan itu adalah hal yang sangat kuat. Kekuatan pelepasan seorang stoa, seorang pria stoik tidak bergantung pada orang lain untuk mendefinisikan kedamaiannya. Ia memahami bahwa keterikatan tanpa timbal balik akan berujung pada penderitaan. Jadi, ia belajar untuk melepaskan, bukan dengan kebencian, melainkan dengan kebijaksanaan. Meskipun dia mungkin masih mendapatkan perhatian dari orang lain, tidak ada yang terasa sama. Sebab, perhatian itu mudah didapat, tetapi kehadiran adalah sesuatu yang langka. Jenis kehadiran yang Anda tawarkan, berakar, berlandaskan, dan murah hati secara emosional, meninggalkan jejak yang mendalam. Dan ketika itu hilang, tidak ada validasi dangkal yang dapat menggantikannya. Dia mungkin bertanya-tanya apa yang terjadi, mengapa Anda tidak menghubungi, mengapa Anda terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Tetapi jauh di lubuk hati, dia tahu Anda tidak berhenti mencintai sembarangan, Anda mulai mencintai diri sendiri dengan lebih hati-hati. Anda memilih kedamaian daripada pola lama, dan dalam pilihan yang tenang itu, Anda menjadi seseorang yang tidak bisa ia akses lagi. Itulah bagian yang tidak dia duga, bukan ketidakhadiran Anda, melainkan ketidakpedulian Anda untuk membutuhkan persetujuannya lagi. Awal kebebasan sejati. Begitu seorang pria mencapai tingkat pertumbuhan itu, ia tidak akan melihat ke belakang. Sebab, ia akhirnya memahami bahwa nilainya tidak dibuktikan oleh siapa yang tetap tinggal, melainkan oleh siapa yang tidak lagi memiliki kekuatan untuk menggoyahkannya. Jadi, jika Anda telah mencapai tempat itu, tetaplah di sana, tetaplah berlandaskan, karena itu bukanlah akhir dari cerita Anda, melainkan awal kebebasan Anda. Kini kita kembali ke titik awal. Setelah putus cinta, dia mungkin mengharapkan kekacauan, tetapi yang ia saksikan adalah ketenangan Anda, keteguhan Anda, penolakan Anda untuk terpuruk, memohon, atau mengejar. Dan kontras itu, kehadiran yang langka dan tak tergoyahkan itu, menjadi gema yang tidak bisa ia abaikan. Anda tidak hanya pergi dari hubungan, Anda melangkah menuju versi diri Anda yang lebih dalam, yang berakar pada disiplin, pada refleksi, dan pada kedamaian. Dan versi diri Anda itulah, pria yang tumbuh dengan tenang tanpa penjelasan, yang kini hidup tanpa biaya di benaknya. Inilah yang dia pikirkan setelah putus cinta, bukan hanya dia pergi, tetapi dia berubah. Bukan hanya dia melepaskan, tetapi dia melampauiku. Dan tidak peduli berapa banyak waktu berlalu, kesadaran itu tetap ada, karena itu tidak keras, itu kuat. Itu tidak reaktif, itu stoik. Jika ada bagian dari ini yang berbicara kepada Anda hari ini, saya ingin mendengar dari Anda. Tinggalkan komentar dan bagikan momen mana yang paling menyentuh Anda, atau cukup ketik pertumbuhan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Jika Anda belum melakukannya, silakan sukai video ini. Ini membantu kami menjangkau lebih banyak pria seperti Anda yang sedang dalam perjalanan evolusi yang tenang. Pastikan untuk melihat video-video yang kini ada di layar. Mereka akan membawa Anda lebih dalam ke pola pikir ini. Ingat, penyembuhan tidak berarti kebisingan. Terkadang, transformasi yang paling kuat adalah yang tidak ada yang melihatnya datang. Terima kasih telah menonton dan tetaplah berlandaskan.